PT Daya Indigunayasa yang bergerak di bidang perdagangan eceran, alat-alat rumah tangga dan perabotan, perangkat keras, alat tulis dan olahraga, perhiasan, kosmetik, mainan anak-anak, dan lainnya merupakan calon emiten dengan kode MDIY. Untuk menunjang usaha perdagangan tersebut, saat ini MDIY telah memiliki jaringan sebanyak 824 toko yang terdiri dari 600 toko yang berdiri sendiri dan 224 toko yang terletak di pusat pembelanjaan. Ke-824 toko tersebut tersebar di berbagai pulau di Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai dengan Papua. MDIY akan listing dengan melepas saham sebesar 10% atau sebanyak 2.519 juta lembar dengan harga penawaran umum antara Rp1.650 sampai dengan Rp1.870 per lembar. Dengan nilai buku per sahamnya sesuai dengan neraca per 30 Juni 2024 hanya sebesar Rp43. Dengan demikian, MDIY akan dapat mengkolek dana retail sebanyak antara 4.156 miliar sampai dengan 4.711 miliar. Namun, dengan catatan, hanya 1% yang merupakan penerbitan saham baru, dengan perkiraan perolehan dana hasil IPO sebesar antara 416 sampai dengan 471 miliar rupiah. Dana hasil IPO inilah yang akan masuk ke perseroan untuk pengembangan usaha. Sedangkan 9% sisanya atau sekitar 4 triliun merupakan aksi korporasi divestasi dari pemegang saham pengendali, yaitu Asyara Alpina SDN BHD. Sehingga dana hasil IPO sekitar 4 triliun ini tidak akan masuk ke perseroan, namun akan masuk ke kantong pemegang saham pengendali, Asyara Alpina SDN BHD. Asyara Alpina SDN BHD merupakan entitas yang didirikan berdasarkan hukum di Malaysia pada tanggal 9 September tahun 2015. Dengan demikian, MDIY sebenarnya merupakan perusahaan penanaman modal asing. Sesuai dengan prospektusnya, rencana penggunaan dana hasil IPO yang hanya sebesar 1% dari penerbitan saham baru dengan hasil perolehan dana hasil IPO minimal sebesar 416 miliar ini akan digunakan untuk 3 tujuan dengan rincian yang pertama, 60% atau sebesar 249 miliar untuk menurunkan sebagian pokok pinjaman dari Bank CIMB Niaga dengan outstanding per 30 Juni 2024 sebesar 1.350 miliar. Yang kedua, 30% atau sebesar 125 miliar akan digunakan untuk sewa dan membuka toko baru. Yang perlu kita cermati, sesuai dengan laporan neraca pada butir 12 tentang liabilitas sewa, terdapat kewajiban biaya sewa toko yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan senilai 263 miliar rupiah. Jadi, apakah penggunaan dana hasil IPO sebesar 125 miliar ini 100% akan digunakan untuk sewa toko yang benar-benar baru, untuk ekspansi usaha, atau termasuk untuk perpanjangan toko existing yang akan jatuh tempo tersebut. Dan yang ketiga, 10% sisanya atau sebesar 42 miliar akan digunakan untuk menambah modal kerja. Dengan tujuan IPO untuk membayar sebagian hutang, untuk sewa toko, dan yang terbesar adalah divestasi dari pemegang saham pengendali
apakah rencana IPO PT Daya Inti Gunayasa, calon emiten dan kode MDIY masih akan cukup menarik? Yuk, kita lanjut. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda, agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Sesuai dengan prospektusnya, menurut saya ada 3 hal yang harus kita cermati dalam IPO PT Daya Inti Gunayasa, calon emiten dengan kode MDIY. Yang pertama, pemegang saham pengendali MDIY adalah Asyara Albina SDN BHD, entitas yang didirikan berdasarkan hukum Malaysia pada tanggal 9 September tahun 2015. Dengan demikian, menurut saya, OJK harusnya lebih selektif dalam menyetujui IPO untuk divestasi ini di tengah kondisi investasi dalam negeri yang sedang lesu. Karena pemegang saham pengendalinya merupakan badan hukum di Malaysia, maka 90% atau sekitar 4 triliun dana hasil IPO ini akan terbang ke negara tetangga tersebut. Apabila IPO ini disetujui, maka menurut saya kita patut untuk mempertanyakan nasionalisme dari teman-teman OJK. Apalagi apabila kita cek laporan neracanya pada posisi 30 Juni 2024, akan kita dapatkan data bahwa aset perseroan hanya sebesar 4,84 triliun. Ekuitas perseroan hanya sebesar 2,13 triliun. Sehingga dengan harga penawaran umum antara Rp1.650 sampai dengan Rp1.870, maka akan dapat diperoleh dana divestasi sebesar antara 3,78 triliun sampai dengan 4,24 triliun, atau antara 77% sampai dengan 88% dibandingkan dengan aset perseroan pada posisi 30 Juni 2024. Bahkan apabila dibandingkan dengan ekuitas perseroan pada posisi 30 Juni 2024, rasionya mencapai antara 175% sampai dengan 199%. Artinya, setelah listing nanti, modal saham yang disetor oleh pemegang saham pengendali telah kembali, bahkan telah cuan mencapai sebesar 75% sampai dengan 99%. Wow banget kan? Yang kedua, sektor usahanya adalah perdagangan dengan produk-produk yang diperdagangkan didominasi oleh produk impor. Hal ini dapat dilihat dari data beban pokok penjualan atau BPP, di mana proporsi pembelian impor sejak tahun 2021 sampai saat ini rata-rata mencapai di atas 80%. Tidak ada proses produksi maupun komitmen investasi dari perseroan untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja dengan mengalihkan proses produksi ke dalam negeri untuk produk-produk yang diperdagangkan tersebut. Sehingga menurut saya multiplier efek penggunaan tenaga kerja maupun bahan baku dalam negeri sangat kecil. Dan yang ketiga, kemungkinan daya tarik dari MDIY adalah return on equity-nya atau ROE-nya yang cukup tinggi, serta dengan tren yang selalu meningkat. Dari minus 17% pada tahun 2021 menjadi positif 50% pada Juni 2024. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena peningkatan penjualan yang selalu double digit, mengingat perseroan
aktif membuka toko-toko baru. Jumlah toko sampai dengan Juli 2024 sebanyak 824 toko, dengan total jumlah pegawai sebanyak 9.723 orang, sehingga rata-rata jumlah pegawai sebanyak 12 orang per toko. Dengan pendekatan perkembangan jumlah pegawai setiap tahun, maka kita dapat melakukan estimasi perkembangan jumlah toko setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan di atas 40% per tahun. Proporsi beban pokok penjualan atau BPP juga selalu menurun dari sebesar 70% pada tahun 2021 menjadi hanya 45% sampai dengan Juni 2024. Wow, luar biasa nih. Namun, setelah saya cermati, ternyata terdapat kesalahan perhitungan beban pokok penjualan atau BPP pada periode terakhir, yaitu sampai dengan Juni 2024. Data persediaan pada akhir tahun 2023 yang sebesar 943 miliar pada awal periode 2024 berubah loncat menjadi sebesar 1.346 miliar. Sehingga terdapat selisih lebih atau peningkatan sebesar 404 miliar. Apa pengaruh terhadap perbedaan data ini? Apabila data posisi persediaan di akhir Juni 2024 yang benar, maka akan mengakibatkan perhitungan beban pokok penjualan atau BPP sampai dengan Juni tahun 2024 turun sebesar 404 miliar. Dari sebesar 1.452 miliar menjadi hanya sebesar 1.048 miliar. Sehingga beban pokok produksi juga menurun sebesar 12%, dari 45% menjadi hanya 33% saja, karena pemakaian bahan baku yang berkurang. Namun, menurut saya, sepertinya ini tidak logis, karena ini berarti apabila kita membeli barang dari MDIY seharga 100.000, seakan-akan barang tersebut diperoleh MDIY dari suppliernya hanya seharga Rp33.000. Apabila terjadi kesalahan pencatatan di akhir periode, artinya akan terjadi koreksi posisi persediaan akhir Juni sebesar 404 miliar dan biaya pokok produksi terbalik akan bertambah sebesar 12%. Dari sebesar 45% menjadi 57% atau 1% di bawah biaya pokok produksi sepanjang tahun 2023. Sehingga sepertinya ini lebih realistis. Dengan demikian, keuntungan sampai dengan Juli tahun 2024 juga akan terkoreksi sebesar 404 miliar. Dari sebesar 535 miliar menjadi hanya sebesar 131 miliar atau sebesar 37% dibandingkan dengan keuntungan sepanjang tahun 2023. Lalu, bagaimana data yang seharusnya baru mau listing saja, laporan keuangannya telah salah? Yuk, kita tunggu apakah OJK mampu melihat laporan keuangan MDIY yang cukup kacau ini. Saya berharap OJK akan lebih teliti, lebih nasionalis, dan lebih cermat dalam melaksanakan visinya untuk melindungi investor retail. Jangan sampai pernyataan Presiden Prabowo yang menurut saya membahayakan pasar modal dan membebani BEI serta OJK menjadi kenyataan, yaitu orang kecil yang mencoba bermain saham pasti kalah.
karena BEI seperti area judi, di mana pemenangnya pasti bandar-bandar saham yang memiliki kekuatan. Dengan catatan di atas, apakah IPO PT Daya Inti Gunayasa, calon emiten dengan kode MDIY, masih menarik? Semangat, sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.